Jangan-jangan cuaca hari ini tambah panas nih. Gimana nggak panas? Kamu kerjanya kentut terus. Tut, tut. Hei ular, kamu nggak waspada ya? Ini merupakan tanda-tanda alam. Iya, semakin hari cuaca di sekitar Gunung Merapi ini semakin panas saja ya. Ini pertanda Gunung Merapi sebentar lagi akan meletus. Kita harus berhati-hati. Wah, bagaimana nih kehidupan kita selanjutnya kalau Gunung Merapi benar-benar meletus? Kalau kita bangsa burung tinggal terbang aja. Iya, paling yang mati duluan ular sama si monyet. Ya, kita pasrahkan semuanya sama Yang Maha Kuasa. Ayo kita lari, Pak. Aku nggak mau kepagang sama wedus gembel. Lari-lari kemana? Ya kita lari ngikutin mereka, Pak. Aku nggak mau mati konyol di sini. Ngawur, aku ini paranormal. Hah? Aku bisa tahu apa yang bakalan terjadi. Kalau aku bilang enggak, yang enggak ada apa-apa. Itu aja kok repot. Bener, Pak. Nggak ada apa-apa di sini. Kamu masih saksi, hah? Kalau memang gunung itu mau meletus, pasti yang bau reksel dari gunung itu ngasih wangsit ke aku. Ngerti? Pak Dengke! Ada wedus gembel, Pak Dengke! Ada wedus gembel, Pak Dengke! Ada apa ini? Ada rampok apa-apa ini? Pak Dengke, apa kesampean tanggung jawab kalau kita semua di sini mati karena burung meletus? Iya, Pak Dengke. Biasanya kalau ada wedus gembel, itu pasti pertanda gunung mau meletus. Tenang kalian, tenang semua, tenang. Aku tanggung jawab. Kalau sampai gunung itu meletus, kalian boleh iris kuping aku. Terus Pak Dengke nggak mau ikut ngungsi? Yang nggak tahu gunungnya nggak bakal meletus. Itu aja kok repot. Jangan dengerin Pak Dengke. Ngungsi wae, ayo ngungsi. Blok. Pak, untuk sementara kita ngungsi dari sini dulu ya, Pak ya. Kamu nih ngungsi. Kamu tahu aku ini kan kuncen di sini. Hah? Kalau aku ikut-ikutan ngungsi, orang kira aku takut. Pamorku bisa merosot. Kayak otak kamu. Pak, ini kan cuma untuk sementara. Kalau nanti gunung meletus gimana, Pak? Meletus. Gunungnya nggak bakal meletus. Kalau gunung itu mau meletus, aku pasti dapat firasat. Ngawur. Iya, Pak, aku tahu. Aku cuma mau memastikan kita tuh aman kalau tinggal di lereng gunung ini. Pak, aku mau cari jamur dulu ya. Kamu mau ke alas gendol? Iya dong, Pak. Aku pengen masak jamur kuping. Hati-hati, alas gendol itu gudangnya ada demit. Dari mulai setan beling sampai jin, komplit. Ingat, kalau kamu sampai ketemu dedemit, jangan lupa baca mantra anti demit yang aku ajari ke kamu. Bapak nggak usah khawatir. Kalau soal dedemit sama setan sih, aku bisa jaga diri, Pak. Dari dulu kan aku sering pergi ke hutan, tapi buktinya nggak apa-apa. Nah.
Mbah. Bu Tengkek mau kemana? Mau cari jamur, Mbah. Aduh, sebaiknya mbok jangan. Ibu kan masih hamil 7 bulan. Apa nggak sayang bayinya? Nggak apa-apa kok, Mbah. Mudah-mudahan bayi aku sehat. Mbah, nanti kalau aku lahiran, Mbah bantuin ya persalinannya. Iya, mudah-mudahan Mbak bisa. Mbah, aku cari jamur dulu ya. Iya, hati-hati ya. Mari, Mbah. Ayo, tangkap aku kalau bisa. Ayo. Nggak bisa lari kamu. Kamu bisanya ngerjain aja. Anjir, bau manusia. Bau manusia ya. Ayo, ayo keringat. Cepet, ayo. Wow, cantik banget perempuan itu. Iya ya, tapi sayang dia lagi hamil. Ayo kita deketin yuk. Gak mungkin kita dekati dia dengan tampang kayak gini. Dia bisa takut. Kita harus berubah. Oh iya, iya. Berubah ya. Gimana kalau di antara kita bikin perlombaan? Siapa di antara kita yang bisa ngerasain belayan sayangnya, maka dia yang jadi pemenangnya. Boleh? Oh, ayo. Jangan boleh dulu. Tapi ingat, yang kalah harus jadi pelayan yang menang. Oh, siapa takut? Siapa yang duluan? Aku dong. Kan aku yang paling besar. Nggak bisa. Aku dulu. Aku yang paling tua. Udah. Nggak usah ribut. Mendingan kita Om Bimpa. Gimana? Boleh. Ayo. Siapa takut? Gimana nih? Oh gini. Om Bimpa alayong gamreng. Ya sama. Sekali lagi. Om Bimpa alayong gamreng. Ya menang. Yang menang tempe bongkrek. Bentar. Yaudah, tinggal kita berdua. Ayo. Om Bimpa. Sweet. Apa? Menang kan? Lo hitung berapa? 5. Kalau gue 1, 2, 10. Menang dong. Berarti aku yang kedua. Aku terakhir dong. Ya. Nih. Lihat nih. Aku dulu nih. Iya. Aku pasti yang menang nih. Pasti saya dipelayan nih. Pasti jadi pelayan tuh. Iya. Jadi kelinci. Nih lihat nih. Aku pasti menang. Kalian akan jadi pelayanku. Udah sana, buruan. Iya, cepat kelamaan lah. Iya. Pak. Di atas alas gendol ada kilat menyambar-nyambar, Pak. Berarti alas gendol minta korban. Kalau begitu, keluarga kita jangan boleh masuk alas gendol dulu, Pak. Itu di atas alas gendol ada kilat menyambar-nyambar. Terus di sana ada istrinya Pak Dengkek. Terus gimana, Pak? Kalian lupa siapa aku ini? Aku ini kuncen gunung itu. Kalau istriku ke alas gendol, ya sudah aku bekali sama yang namanya tameng keselamatan, tameng anti dedemit. Ingat nggak waktu pedus gembel? Iya. Kalian semua pada ribut mau ngungsi. Aku ya kan tenang-tenang aja. Nah sekarang buktinya nggak ada apa-apa kan? Iya. Dengkek. Hai kelinci. Dari mana kamu? Aku lapar, Tuan Putri.
boleh aku minta jamurmu itu? Kamu mau makan? Nih, buat kamu. Aduh, kenapa badanku mengkil begini? Dingin banget rasanya. Sampai bilang dingin-dingin segala. Kasian. Aku kedinginan. Tolonglah, biarkan aku duduk di pangkuanmu. Aku pasti akan merasa hangat. Jangan. Bukannya aku nggak sayang sama kamu, kelinci. Tapi kan aku lagi hamil. Nanti aku kasihan sama bayi aku. Aku kedinginan, tolonglah. Jangan, pergi kamu. Poni, kamu udah kalah kan? Nah, sekarang giliran aku. Aku akan berubah jadi laki-laki yang paling ganteng banget. Lihatin ya, gue berubah ya. Lihat kan, aku sekarang sudah jadi pangeran. Wanita itu pasti suka sama laki-laki cakep seperti aku ini. Ternyata di tengah hutan yang lebat ini ada perempuan yang sangat cantik sekali. Wanita yang sangat jelita, yang mampu membuat laki-laki tergila-gila. Halo wanita cantik, maukah kamu jadi pacarku? Kamu nggak lihat saya lagi hamil? Hah? Jangan khawatir. Sungguh aku sangat jatuh cinta sama kamu. Aku mau kok jadi bapak anak dalam kandungan kamu itu. Maaf ya, saya nggak suka sama laki-laki yang kurang ajar. Ngerti? Minggir kamu. Sudahlah. Jangan macem-macem. Suamimu nggak bakalan tahu. Aku mau kok jadi pacar gelapmu. Apa yang kamu minta, pasti aku beri. Dengar ya, suami saya itu baik. Saya nggak mungkin mengkhianati suami saya. Ngerti kamu? Sudahlah, ayo. Mampus loh. Untung aja aku dibekalin ilmu sama suami aku. Payah, dia nggak mau marang ganteng begini. Jadi kamu gagal. Sekarang giliranku. Nak, kamu lapar ya? Coba kalau ada yang ngasih apel. Enak kali ya siang-siang kayak gini makan apel. Aku pasti menang. Sekarang aku minta bantuan kamu. Bantuan apa? Kino, tolong kamu berubah jadi monyet. Buat apa sih? Udah, rubah dirimu jadi monyet. Ya. Sekarang aku yang berubah. Iya. Lihat nih. Ya. Mau deketin dia aku malam, malah jadi buah. Nih. Ya, ambil. Ya, Mbak pergi sono. Ya, pergi lah. Udah samperin deh. Pulang yuk, Nak.
kasih ya udah ngasih buah apel ini. Aku mau makan. Ah, si Donald pinter juga. Dia udah dipegang sama dia Kumala. Manis sekali buah apel ini. Terima kasih ya. Dah. Aduh, jangan-jangan si Donald bisa menang tuh. Gila kali dia ya. Ngapain dia di situ ya? Tahu tuh. Masuk sini dia. Gue juga bisa, doang. Masuk sini ngapain? Gue untung suruh masuk. Tumben Mbak, lama-lama di hutan. Iya Bu, nyarinya susah banget sampai aku masuk ke hutan. Lagi pas aku lagi di hutan, aku dapat buah apel manis banget. Buah apel? Masa di hutan Kempol ini ada pohon buah apel? Aku juga nggak tahu Bu. Tapi buah apel itu aku dikasih sama monyet. Mungkin monyet itu ngambil dari tempat lain kali ya Bu. Aduh, kok pisaunya nggak tajam sih? Sebentar ya Bu, aku ambil pisau yang lain. Pak, aku pinjam pisaunya ya. Sembarangan kamu, ini pusaka. Ini untuk motong jamur sama daun pisang, Pak. Ngawur kamu, masa buat potong sayuran? Ini bukan pisau dapur. Sembarangan kamu. Ya nggak apa-apa kok, Pak. Cuma sebentar. Pak, kerjaan aku belum rampung. Aku tahu ini pisau pusaka. Tapi aku makanya cuma sebentar kok, Pak. Hati-hati loh, jangan ditaruh sembarangan. Bisa kualat kamu nanti. Iya, Pak. Aku pasti hati-hati makainya. Ya, udah sana. Hah? Pisaunya bagus banget. Iya, Bu. Ini namanya pisau pusaka. Hah? Pisau pusaka? Masa pisau pusaka untuk ngiris jamur? Ya nggak apa-apa, Bu. Asal hati-hati makainya. Pisau ini, Bu, bukan pisau biasa. Nggak boleh nyimpen di tempat yang sembarangan. Mbak, pisau kamu hilang, Mbak. Ya Tuhan, pisaunya kemana, Bu? Ibu lihat nggak pisaunya, Bu? Pak! Pak! Pisaunya hilang, Pak! Kemana, Bu? Pisaunya, Bu? Pak! Kemana, Bu? Pisaunya, Bu? Ya ampun. Apa pisau hilang apa? Pisaunya hilang, Pak! Duh, hilang. Ngawur kamu nih. Kan sudah saya bilang jangan sembarangan naruhnya. Jangan digeletak di mana aja. Jangan ditaruh di pangku, diselipin di itu kamu apa namanya? Kemben. Apalagi kalau kena perut. Aku juga lupa, Pak. Kita nggak? Hah? Nggak ada, Pak. Itu pusaka nggak main-main loh, nggak sembarangan loh. Kalau dilihat ini ada nggak situ? Malu. Pergi semua. Dapat malu. Malu. Aduh. Ya Tuhan. Kenapa? Kamu
Iya, Pak. Setan itu selalu mentertawakan aku. Dan aku sakit hati dengan cara mereka tertawa, Pak. Aduh. Orang yang ada dalam mimpi aku selalu bilang kalau keluarga kita akan mendapatkan malu, akan dapat Pak. Ya ampun. Sudah, nggak usah dipikir. Hah? Mimpi itu kadang-kadang juga bunga tidur. Udah nggak apa-apa. Aduh, Pak. Pak, perut aku sakit, Pak. Iya, memang sudah bulan. Pak, tolong panggil Mbok Saban, Pak. Aduh, Pak. Kamu hati-hati. Ya ampun. Aduh, Pak. Aku nggak kuat, Pak. Au. Aduh. Pak, cepet, Pak. Ayo, Bu. Dorong ya, Bu ya. Dorong ya, Bu ya. Tahan nafas, Bu. 1, 2, 3. Belum lahir, Bu. Lagi, Bu. Lagi. Aduh, Mbok. 2, 3. Ada apa, Mbak? Aduh, itu ibu dia melahirkan ular. Nggak mungkin anakku seekor ular. Mbak jangan sembarangan ngomong. Aku nih kuncen penjaga gunung ini, nggak mungkin aku punya anak seekor ular. Sembarangan. Ular ini anak Bapak. Itu ibu dia yang melahirkan. Mbak, istri saya nggak apa-apa kan? Apa dia tahu? Aduh, maaf, Pak. Istri Bapak, maaf, Pak ya. Meninggal. Dia. Aneh, saya baru mendengar ada seorang manusia melahirkan seekor ular. Oh ya? Ini mungkin ujian buat Pak Dengkek. Karena dia selalu mempelajari ilmu-ilmu hitam. Makanya dia diuji Tuhan. Diberikan anak seekor ular. Bisa saja terjadi demikian. Iya ya. Padahal dia sudah 10 tahun nikah. Tapi istrinya tidak hamil. Tapi begitu istrinya hamil, yang lahir malah seekor ular. Mungkin saja istrinya pernah berhubungan dengan siluman ular. Karena istrinya sering keluar masuk alas gendol untuk mencari jamu. Bisa saja ini terjadi. Dengan kekuatan alam gaib ini, dengan kekuasaan yang maha kuasa, terjadilah ini. Bukan begitu, saudara-saudara? Iya. Bapak kenapa sedih, Pak? Kamu bisa ngomong? Siapa sebenarnya kamu? Aku anakmu, Pak. Bukan. Aku bukan bapak. Kamu bukan anakku. Aku anakmu, Pak. Aku anakmu. Gak mungkin. Kamu lihat buktinya. Wujud kita berbeda. Aku manusia, kamu ular. Kenapa Bapak tega berkata seperti itu? Wujudku memang ular. Tapi aku sayang sama Bapak. Aku akan menuruti semua perintah Bapak. Baik. Kalau kamu mau menuruti semua perintahku, kamu besok jangan kemana-mana. Kamu harus ikut aku.
Baik, Pak. Gara-gara dia aku malah meninggal, aku nggak jadi dibeli dan disayang. Untung perempuan itu meninggal, jadi aku nggak jadi pilihan kamu. Jadi di antara kita nggak ada pemenangnya dong. Posisi kita sama. Harusnya aku yang menang tuh. Sebel. Ini gara-gara anak ular yang sok unut itu, yang begini. Pakai ejek-ejek lagi ya. Berarti kita bertiga tetap sahabat kan? Oke? Pasti. Pak, kita mau kemana, Pak? Kita jalan-jalan, lihat-lihat pemandangan. Tapi kemana, Pak? Nah, ini kayaknya pas. Sekarang kamu harus tinggal di sini. Kamu harus cari makan sendiri dan kamu harus bisa bertahan untuk hidup. Pak, Bapak mau kemana? Aku ikut. Enggak bisa. Aku nggak mungkin hidup bersama kamu. Aku ikut, Bapak. Enggak. Aku bukan bapak kamu. Kamu bukan anakku. Aku sayang sama Bapak. Aku mau ikut Bapak aja. Dengar. Kalau kamu mau jadi anakku, kamu harus berubah jadi manusia. Setelah kamu berubah jadi manusia, kamu bisa temui aku. Itu Pak Dengkek, suaminya dia Kumala. Oh, itu rupanya manusia yang punya ular. Itu namanya Pak Dengkek ya? Iya, yang kek-kek itu. Dengar, kamu nggak boleh ikut. Sana, kamu pergi ke sana. Kamu nggak boleh. Kamu harus pergi ke sana. Nggak boleh ke sana. Bapak! Bapak! Pak! Bapak! Jangan tinggalin saya, Pak! Heh, siapa kalian? Dasar kamu anak bikin sial. Sial. Kenapa kamu marah sama aku? Aku salah apa sama kamu? Gara-gara ngelahirin kamu, ibu kamu jadi meninggal. Kamu udah bikin sial, tahu? Udahlah Donol, kamu kan pernah tinggal bersama dia di dalam perut dia Kumala. Berarti dia saudara kamu dong. Saudara mau ular nih ya. Hah? Kamu saudaraku? Ngapain aku punya saudara kayak kamu? Nggak sudilah ya. Ayo cabut. Saudaraku, tunggu, jangan tinggalin aku. Saudaraku. Pak. Bapak. Ya sayang. Loh, kok udah pulang? Hah? Aku capek, Pak. Pegel. Pegel aku, Pak. Orang-orang itu loh, Pak. Waktu giliran mau ngutang aja, cepet. Sekarang giliran aku mau nagih. Alasannya macem-macem. Ya, bisa aja mungkin mereka nyari duitnya lagi susah. Susah. Aku ini semua cara udah tak pakai, Pak. Udah aku maki-maki. Udah ditegesin. Tetep aja ngeles. Nggak mau bayar. Sini, Pak. Iya, ini udah di situ kok. Cara lain dong pakai nagihnya. Hah? Pakai cara apa lagi, Pak? Ya, dibentak-bentak. Udah aku bentak-bentak, maki-maki semua udah, Pak. Nuri, kamu sudah lama tinggal di hutan ini. Apa kamu kenal orang tuaku? Aku nggak kenal siapa orang tuamu. Hei, anak Aram. Ngapain kamu cari orang tua? Tolong jangan sebut aku anak haram. Kenapa setiap kali ketemu kalian selalu mengolok-olok aku sebagai anak haram? Ya iyalah, orang tua kamu aja nggak mengakuin kamu. Coba, kamu dibuang di sini. Ayo, coba siapa mana orang tua kamu? Ayo.
Siapa coba, ya? Aku punya orang tua dan orang tuaku adalah manusia. Nuri, orang tuaku adalah manusia. Dia dulu tinggal di desa pinggiran hutan. Mana mungkin kamu jadi manusia? Kamu kan dilahirkan sebagai ular. Ya sampai kapanpun kamu tetap ular. Tetap ular. Gini. Ayo. Sini. Jadi orang tuamu manusia? Iya, aku pernah dengar di pinggir hutan itu pernah ada manusia yang melahirkan ular. Tapi aku tidak tahu siapa mereka. Kalau kamu mau tahu, aku bisa tunjukkan rumah orang yang menolong kelahiran ular itu. Oh, terima kasih Nuri. Tolong antarkan aku ke rumah orang yang menolong kelahiranku. Aku harus bertemu dengan orang tuaku. Ayo cepat, lewat sini. Terima kasih, Nuri. Kamu baik sekali. Ini rumah dukun beranak yang menolong kelahiran bayi ular. Hah? Ular? Jangan takut, Mbah. Aku nggak akan berbuat jahat padamu. Aku kesini mau bertanya tentang orang tuaku. Apa yang mau kamu tanyakan? Menurut burung Nuri ini, kamu pernah menolong seseorang yang melahirkan ular. Dan ular itu adalah aku. Jadi, kamu? Iya, aku adalah ular itu. Mbah, aku kemarin ingin tahu siapa orang tuaku dan di mana mereka sekarang. Ibumu itu namanya Diakomala. Dia sudah meninggal waktu melahirkan kamu, Nak. Bapakku? Siapa nama bapakku? Bapakmu namanya itu Pak Dengke. Yang menurut ceritanya dia itu sudah meninggalkan desa ini bersamamu. Tapi sampai sekarang nggak kembali lagi. Iya, Mbah. Dia membawaku ke suatu tempat di hutan. Dia meninggalkanku di sana. Mbah Saban tahu di mana bapakku sekarang? Mbah nggak tahu juga. Sampai sekarang ini juga nggak pernah dengar Mbah itu beritanya dia. Di mana sekarang nggak tahu, Mbah. Ya sudah, Mbah. Terima kasih ya. Saya permisi, Mbah. Wah, gawat. Orang sekampung mengejar-ngejarku. Aku harus sembunyi. Kemana ya? Oh Tuhan, tolonglah aku Tuhan. Ya, lepas ularnya gimana? Maafin tuh ular tuh. Banget, aduh. Makin gede banget ular. Ya bisa kemana ular tuh? Ular yang gitu. Ular kita pulang aja dulu. Udah ya. Percuma deh. Kemana lagi si bapak nih? Pergi dari pagi kok nggak pulang-pulang. Mana aku mau jalan lagi. Dari mana sih, Pak? Habis ngobati orang. Dibayar orang? Akunya nggak minta. Walah, Bapak tuh gimana sih? Zaman sekarang itu mana ada yang gratis, Pak? Ngobatin orang juga harus dibayar. Nih, lihat. Loh. Ini dari mana, Pak?
Kamu katanya tadi nggak dibayar. Yang bilang nggak dibayar kan ibu. Aku juga nggak minta. Tapi malah dibayar. Aku pura-pura tolak. Malah dipaksa ditambahin. Nah, tambahin 100. Kamu nih Pak, ada-ada aja. Dengkek, paranormal, ampuh. Orang sungkan kalau nggak ngasih. Ya kan? Ya udah, Pak. Aku mau ke kampung seberang. Mungkin 2 hari. Aku mau nagih. Nanti aku nginepnya di rumah Budi. Ya? Aku jalan dulu. Bapak jaga rumah. Duitnya? Ya buat aku dong. Loh. Kenapa nasibku seperti ini? Aku ingin ketemu orang tuaku, tapi aku nggak tahu bapakku ada di mana. Kalau saja ada yang bisa menunjukkan di mana bapakku, aku akan anggap dia sebagai saudaraku, dan aku akan membela dia. Ular, kenapa kamu sedih? Apa yang sedang kamu pikirkan? Aku sedang mencari orang tuaku, Peri. Aku sudah bertanya kemana-mana, tapi tidak ada yang tahu di mana orang tuaku sekarang. Aku benar-benar putus asa, Peri. Tidak ada yang bisa menolongku. Ibuku meninggal waktu melahirkanku. Dan sekarang aku hanya punya bapak. Tapi aku nggak tahu bapakku ada di mana. Siapa nama bapakmu? Nama bapakku Pak Dengke. Aku tahu di mana orang tuamu. Benar apa yang kau katakan, Peri? Kamu bisa menunjukkan di mana orang tuaku sekarang? Sekarang bapakmu sedang berada di puncak di Gunung Merapi. Peri yang baik, tolong antarkan aku ke sana. Aku ingin nemuin bapakku. Ular, untuk apa kamu menemui bapakmu? Dia manusia. Bagaimana kalau kamu sudah jauh-jauh datang, tapi dia tidak mau mengakuimu? Aku ingin ketemu bapakku, dan aku ingin berubah jadi manusia. Kalau dia nggak mau mengakui aku sebagai anaknya, nggak apa-apa. Cukuplah dia memberiku nama. Itu sudah menyenangkan hatiku, Peri. Hei ular, mau kemana kamu? Aku mau ketemu sama bapakku. Kata Peri bapakku ada di sebuah kampung di kaki Merapi. Aku mau ke sana. Ngapain kamu ke sana? Dia ingin jadi manusia. Apa? Kamu pengen jadi manusia? Nggak mungkin. Hei ular, kamu itu binatang. Kalau bapakmu manusia, ya nggak mungkin mau ngakuin kamu. Kalian jahat. Kalian selalu mengejekku. Lagian kamu, ular mau jadi manusia. Nggak ada. Hei, sudah. Kalian jangan mengejek begitu. Bakung, ngapain kamu nganterin dia? Udahlah, biarin aja. Dasar kurcaci jahil. Jadi kodok. Rasain lu. Terima kasih Peri. Sekarang rasain lu. Kita jadi kodok. Ayo lari, lari yuk. Nanti kita dimakan ular. Ular, inilah rumah bapakmu. Terima kasih Peri. Rasanya aku sudah nggak sabar ingin ketemu dengan bapakku. Kamu tunggu saja di luar. Bapakmu pasti akan keluar. Sudah ya ular. Aku akan kembali ke muara. Terima kasih Peri. Hati-hati ya. Siapa kamu? Bapak, aku anakmu, Pak. Pak, aku anakmu yang Bapak buang di suatu hutan bambu. Aku kesini ingin ketemu Bapak. Siapa bapak kamu? Hah?
aku bukan bapak kamu? Enggak, Pak. Kata Peri Bunga Bakung, aku adalah anak Bapak. Nggak mungkin. Aku nggak mungkin punya anak seekor ular seperti kamu. Pak, aku sudah ketemu dengan Mbah Saban yang menolong kelahiranku. Dari Mbah Saban, aku tahu kalau nama ibuku Diah Kumala dan nama bapakku adalah Pak Dengkek. Tapi kenapa Bapak nggak mau ngakuin aku, Pak? Kenapa? Dengar baik-baik, wujud kita berbeda. Aku manusia, kamu binatang. Tahu? Aku ingin Bapak mengakui aku sebagai anak. Nggak mungkin, aku nggak mungkin punya anak seekor ular. Nggak. Aku akan melakukan apapun asal Bapak mengakui aku sebagai manusia. Dengar, kamu sudah ditakdirkan jadi ular. Jadi aku bukan bapak kamu. Sekarang kamu pergi. Sana. Enggak, Pak. Aku nggak akan pergi dari sini sebelum Bapak ngakuin aku sebagai anak Bapak. Kamu belum pergi juga. Hah? Sekarang kamu pergi. Cepat, sana. Bapak, aku belum mau pergi, Pak. Sebelum Bapak mengakui aku sebagai anak. Biar Bapak membunuhku juga aku akan tetap di sini. Dia benar-benar keras hati. Kalau dia lama-lama di sini, bisa banyak orang tahu. Apalagi kalau istriku Kinar tahu, tambah celaka. Baik. Aku akan mengakui kamu sebagai anak. Tapi ada syaratnya. Katakan, Pak, apa syaratnya? Syaratnya, kamu harus berubah jadi manusia, baru aku mau mengakui kamu sebagai anakku. Baik, Pak. Aku memang ingin jadi manusia. Katakan apa yang harus aku lakukan. Kamu harus bertapa. Aku mau, Pak. Aku akan melakukannya. Tapi sebelum aku bertapa, tolong beri aku nama, Pak, sebagai tanda bahwa Bapak mau mengakui aku sebagai anak. Aku akan kasih nama kamu Arya. Ya, Arya. Arya? Hah? Namaku Arya? Hah? Nama yang bagus. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih. Bertahun-tahun aku ingin mempunyai nama. Baru sekarang aku punya nama. Makasih, Pak. Arya. Cukup. Sekarang aku perintahkan kamu. Kamu berangkat bertapa. Tubuh kamu harus melingkari Gunung Merapi. Dan nanti kalau kepalamu sudah bertemu dengan ekormu, aku akan datang ke sana dan memberi mantra. Kamu akan berubah jadi manusia. Baik, Bapak. Aku akan bertapa dengan tubuh melingkari Gunung Merapi. Aku mohon doa restu Bapak. Sekarang, berangkatlah bertapa. Cepat. Sana. Akhirnya kita bebas. Iya. Arya, namaku Arya. Akhirnya aku punya nama. Sekarang aku tinggal melakukan bertapa untuk jadi manusia.
Ada kodok, kodok. Kirain siapa? Hei, anak Aram. Kelihatannya kamu senang banget. Emangnya ada apa sih? Iya sih. Anak haram. Heh, pergi ke Dondong. Kalian nggak bisa menyebut aku lagi anak haram. Aku sudah ketemu sama bapakku dan aku sudah dikasih nama sama bapakku. Jadi aku bukan anak haram lagi, oke? Emangnya kamu sudah ketemu sama bapakmu? Iya. Iya, dan bapakku ngasih nama aku Arya. Keren kan? La 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 la. Nama aku sekarang Arya dan sebentar lagi aku akan berubah jadi manusia. Nggak percaya, nggak mungkin deh ya? Enggak. Kamu nggak percaya? Ya udah, aku mau bertapa dengan tubuhku melingkari Gunung Merapi. Kalau kepala dan ekorku sudah menyatu, bapakku mau datang untuk memberi mantra agar aku bisa berubah jadi manusia. Aku pergi dulu ya. Jangan lupa namaku Arya. Panggil aku Arya. Dadah. Bodoh. Oh, sana pergi deh. Sana. Arya mau orangnya ganteng. Namanya. Daripada orangnya ya. Bisa menyentuh ekorku. Jadi aku harus melanjutkan pertapaan ini agar aku menjadi besar dan bisa menyentuh ekorku. Bagus ya. Ngambil daun sirih punya orang, nggak ngomong-ngomong sama yang punya. Balikin. Saya nggak ngizinin kamu ambil daun sirih saya. Ayo balikin. Bu, saya cuma ngambil 2 lembar untuk obat mata ibu saya. Saya nggak ngizinin. Kamu denger apa enggak? Ayo balikin. Ayo. Kecil-kecil kamu udah mau jadi pencuri ya? Hah? Maaf Bu, saya cuma ngambil 2 lembar. 2 lembar itu juga namanya curi. Ayo, balikin. Ada-ada aja sih. Ular mau jadi manusia. Ya nggak mungkin. Iya, aku udah lama tuh dengernya. Padahal ngapain dia jadi manusia? Dia itu anak manusia. Aku tahu dukun beranak yang nolongin persalinan dia. Sangat mungkin dia berubah jadi manusia. Nggak mungkin. Buktinya manusia awalnya berasal dari monyet. Tapi kok aku nggak berubah jadi manusia? Aku tetap monyet. Aku dengar semua yang kalian bicarakan. Ular itu memang anak manusia. Dan dia bernama Arya. Iya, bapaknya yang kasih nama Arya. Dan sekarang, dia sedang bertapa melingkari gunung itu. Dia sangat ingin menjadi manusia. Arya, kamu bego amat sih. Udah bertapa bertahun-tahun, tapi kamu belum tentu jadi manusia. Iya, ngapain capek-capek bertapa? Jadi manusia juga enggak. Kalau aku sih, mendingan gak usah jadi manusia, ya. Kamu dibohongin. Arya, Pak Dengkek itu nggak bakalan datang ke sini karena dia nggak mau punya anak kamu, dan dia juga nggak akan memberikan mantra, dan kamu tetap aja nggak berubah jadi manusia. Mereka sengaja menggoda aku. Aku harus tahan. Aku nggak boleh gagal. Kalian ini gimana sih? Ada teman pengen jadi manusia, bukannya didukung, malah digodain. Pahit, jarin. Arya itu sebentar lagi mau jadi manusia. Nah, kita harus ikut gembira. Nggak lama lagi,
Arya bakal menyelesaikan tapanya. Terus kalau dia benar-benar berubah jadi manusia, apa Kinar istriku mau menerima dia? Arya, aku yakin kamu bisa jadi manusia. Karena sedikit lagi kepalamu akan menyentuh ujung ekormu. Haha. Tapi kalau kamu mau cepet, hari ini juga kamu sudah bisa jadi manusia loh. Benarkah? Bagaimana caranya? Karena aku belum bisa menyentuh ujung ekorku. Makanya pakai akal dong. Arya, lidahmu kan panjang. Julurkan aja lidahmu. Pasti lidahmu akan menyentuh ujung ekormu. Iya ya, kenapa aku nggak berpikir seperti itu? Makanya sekarang julurkan lidahmu, terus sentuh ujung ekormu agar hari ini pertapaanmu selesai. Ya. Seperti ini. Ke ekor ini. Gitu. Arya! Kamu benar-benar pembangkang. Pusakaku. Pusakaku sudah kembali. Pak, aku sudah jadi manusia, Pak. Pak, aku sudah jadi manusia. Kenapa Bapak jadi manusia? Pak, ayo kita pulang, Pak. Sekarang Arya udah jadi manusia. Jadi Bapak nggak perlu malu lagi ngakuin Arya sebagai anak Bapak. Ayo, Pak, kita pulang, Pak. Nggak mungkin kamu tinggal bersama aku. Kita nggak bisa tinggal bersama. Bapak, kenapa, Pak? Dulu Bapak pernah janji kalau Arya sudah jadi manusia, Bapak mau mengakui Arya sebagai anak Bapak. Tapi kenapa sekarang Bapak berubah? Ayo, Pak. Nggak mungkin. Aku nggak mungkin punya anak jelek seperti kamu. Cebol, jelek. Nggak mungkin. Nggak. Dasar ular dongo, gede badannya doang. Dibohongin mau aja. Akhirnya kita berhasil juga batalin dia jadi manusia. Percuma dia bertapa bertahun-tahun. Siapa dulu dong yang bohongin dia? Donald gitu loh. Mengapa Bapak jahat pada aku? Dulu Bapak tidak mau mengakui aku sebagai anaknya karena aku masih berbentuk ular. Tapi sekarang aku sudah jadi manusia. Saya tetap tidak diakui. Bapak jahat. Kenapa kamu, Arya? Aku bingung, Pri. Aku sudah menuruti segala perintah Bapak. Aku sudah bertapa. Dan aku sudah menjadi manusia. Tapi mengapa Bapak tidak mau mengakui aku sebagai anaknya? Sudahlah, Arya. Kamu jangan bersedih lagi. Sekarang, kamu temui lagi bapakmu. Siapa tahu bapakmu sudah berubah pikiran. Baik, Peri. Besok aku akan menemuinya. Terima kasih, Peri. Kamu siapa? Berani-beraninya masuk
ke dalam rumahku. Keluar sekarang. Ayo keluar. Kamu mau apa kamu kesini? Keluar, keluar, keluar. Hei, kamu tahu kenapa kamu mesti kesini? Hah? Dengar ya, dengar. Aku nggak mau kamu ada di sekitar rumah ini. Ngerti? Kenapa Bapak tidak menepati omongan Bapak? Kenapa? Pergi kamu. Kamu bukan anakku, ngerti? Pergi sana. Hah? Jom. Kenapa Bapak enggak mengakui aku ya? Apa karena keadaan tubuhku yang begini? Ini Mas, kopinya Mas. Ngapain kamu di situ? Jangan di situ. Bikin warung saya nggak laku aja. Sana, pergi. Saya lapar, Bu. Saya minta makan, Bu. Minta makan? Memang ini warung mbahmu apa? Cebol, kamu punya kuping tidak? Pergi sana, pergi. Tapi saya lapar, Pak. Dengar ya, kalau kamu nggak mau pergi, aku bisa menyiram kamu dengan air kopi yang lebih panas lagi. Pergi. Dia. Kamu ada di sini. Iya, Pak. Aku cuma mau mengatakan sesuatu. Arya itu anak kita. Aku titip padamu, Pak. Tolong jangan sia-siakan dia. Pak, Bapak lagi mikirin apa? Enggak ada apa-apa. Benar, Bapak ada apa-apa. Ibu tidur aja. Loh, anaknya siapa lagi? Udan sendirian di sini. Gak tahu tuh, kayaknya kau bukan anak sini ya. Tahu sih saja. Tahu dia maling. Dia tuh. Hei, kau siapa? Udan sendirian di sini. Maaf, Pak. Saya numpang neduh. Saya nggak punya rumah, Pak. Saya nggak punya tempat tinggal. Udah, kamu pergi aja dari sini. Ayo pergi. Tolong, Pak. Sebentar aja. Kasihan Arya. Pingin sekali jadi manusia. Tapi setelah dia jadi manusia, dia malah makin tidak bahagia.
Aku harus menolongnya. Ya ampun, orang-orang di desa ini benar-benar gak ada yang mau menolong aku. Mereka semua jahat, pelit, kejam sama aku. Arya, Tolonglah aku, Peri. Aku sangat kedinginan. berteduhlah kamu di sana. Tapi di situ juga hujan, Peri. Baiklah. Kamu jangan bersedih lagi. Aku akan menolongmu. Terima kasih, Peri. Terima kasih. Kita kerjain aja dia, yuk. Ya. Kita kerjain aja biji karet, ya. Ayo, biji karet bukan biji karet. Biji salah. Biji salah. Ayo. Yuk kita kerjain dia, yuk. Woi, Gembel, ngapain lu sini? Bangun, bangun. 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 Kalian ini maunya apa sih? Saya kan numpang tidur aja di sini. Itu juga sebentar kok. Jangan banyak alasan. Ini tempat main kita. Kita nggak mau kamu ada di sini. Sekarang pergi. Ser, pergi, 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 pergi kamu, pergi kamu, pergi, 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 pergi. Aku puas sudah mengejar biji salak. Berubah. Biji besar. Donal, kamu hebat ya. Otak kamu emang luar biasa. Siapa dulu dong? Donol. Pokoknya aku nggak puas. Kalau anak sialan yang bikin dia aku malah meninggal belum menderita. Arya pasti nggak tahu kalau yang ngerjain itu kita. Bego. Iya, bego. Hei, kurcaci! Ternyata benar. Ini semua ulah kalian. Kalian benar-benar jahat. Ampun, Pri. Aku minta maaf. Iya, Pri. Aku nggak akan ngulangin perbuatan ini lagi. Pri, aku juga deh. Aku tidak akan melepas kalian. Aku akan menghukum kalian. Dan aku akan mengikat kalian selama 1000 tahun. Pak, Pak, saya boleh minta makan nggak, Pak? Saya lapar, Pak. Apa itu? Kamu siapa? Mau makan? Saya nggak kenal kamu. Saya anak seberang, Pak. Saya kelaparan, Pak. Saya minta dikit aja. Nggak ada makanan di sini. Kita nggak kenal sama kamu. Kamu itu anak siapa? Udah sana pergi. Sana pergi, sana. Pergi. Pergi ya, Bu. Pergi sana. Pak, sedikit aja, Pak. Saya lapar, Pak. Dan Dada, di sini tuh Dada yang mau ngasih makan kamu. Pak, usir, Pak. Usir, Pak. Pergi sana, ayo. Pergi sana. Anak wewe jangan di sini. Sini. Nanti ketularan anak. Sana. Usir, Pak. Pergi anak wewe apa anak apa itu tadi? Bikin kita kaget aja. Gembel, ngapain kamu balik lagi ke rumahku? Kamu ndak kapok ya datang ke sini? Kemarin sudah diusir dari rumahku. Sekarang kamu
kamu datang lagi? Apa sih maumu? Saya mau ketemu bapak saya, Bu. Heh, bapakmu tidak ada di sini. Ini rumah saya. Sana pergi. Bapak saya suami ibu Pak Dengkek, Bu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Itu suami saya. Ya sayang, ada apa? Kenapa? Kamu nggak usah teriak-teriak kayak gitu. Kenapa, ada apa ini? Saya harus teriak karena barusan saya tahu kalau bapak itu pembohong. Loh, pembohong gimana? Hah? Aku nggak pernah bohong sama ibu. Apa benar? Anak gembel ini adalah anakmu? Bu, tenang. Ini bukan anakku. Bukan. Aku nggak pernah menikah. Masa tiba-tiba punya kecoa ini? Anak kecoa. Gak mungkin. Aku benar-benar nggak mengira kalau orang tuaku ternyata orang yang licik. Kamu tanya aja langsung sama dia. Heh, kamu lihat baik-baik. Apa benar ini adalah bapakmu? Ayo jawab. Katakan yang sebenarnya. Benar, Bu. Dia bapak saya. Ajar. Kamu ini benar-benar kecoa busuk. Ayo. Kamu selalu bikin masalah, anak kecoa. Aku sudah bilang kamu jangan ke rumahku, jangan menemui aku. Kamu malah nemui istriku. Ngerti? Goblok. Tapi saya kan anak bapak. Jangan tinggalin Arya, Pak. Arya kan anak bapak. Bapak. Aku bukan bapak kamu. Aku bukan bapak kamu. Kamu anak kecoa. Jelek. Apa sih Pak salahku? Kenapa Bapak nggak mau ngakuin aku sebagai anaknya? Ya ampun, anak siapa ini? Siapa namamu, Nak? Nama saya Arya, Nek. Kenapa kamu bisa sampai sini? Kenapa? Ya sudah, kalau kamu nggak cerita. Saya dibuang bapak saya, Nek. Jahat sekali bapakmu itu. Kenapa dia sampai berbuat seperti itu? Saya minta bapak saya untuk mengakui saya sebagai anaknya. Tapi bapak saya marah dan benci pada saya. Dan saya nggak punya siapa-siapa, Nek. Ya sudah, Nenek juga sendiri, nggak ada siapa-siapa. Kalau gitu, ikut ke rumah Nenek aja ya. Iya, Nek. Iya, ayo. Orang-orang di kampung ini semuanya jahat. Justru nenek ini orang yang nggak punya, dia baik padaku. Arya. Pri, bapakku tetap tidak mau menerima aku sebagai anaknya, Pri. Malah dia membuangku dan ingin membunuhku, Pri. Aku tahu, Arya. Aku juga tahu kalau seluruh warga di sini menyanyiakan kamu. Benar, Pri. Kalau aku bisa minta sama Tuhan, aku akan tenggelamkan kampung ini. Permintaanmu akan terkabul. Maksud Pri? Aku sengaja bawa lidi ini. Lidi ini bukan sembarangan. Kalau kamu menancapkan lidi ini ke tanah, hanya kamu yang akan bisa mencabutnya. Dan kalau kamu mencabutnya, maka seluruh desa ini akan tenggelam. Benarkah itu, Pri? Ambillah. Terima kasih, Pri. Pri memang baik. Sakit hatiku akan segera kubalas. Sebentar lagi kampung ini akan kutenggelamkan. Dan
cuma nenek yang akan selamat. Karena aku akan membuat perahu untuk nenek. Arya, kamu belum tidur, nak? Tidurlah. Kalau kamu mau, kamu tinggal sini aja di rumah nenek. Anggap nenek ini sebagai orang tuamu. Nenek juga sebatang kara. Nenek ingin kalau nenek meninggal nanti ada orang yang mengurus nenek. Kamu mau kan? Terima kasih, Nek. Nenek benar-benar baik pada Arya. Aku boleh ikut main nggak? Hei, siapa kamu? Ganggu kita saja. Masih bengong aja. Pergi sana. Pergi. Pergi. Nek, nama kampung ini apa, Nek? Kampung Tengah. Kenapa kamu tanya begitu? Kampung ini nggak ada yang baik ya, Nek. Semuanya jahat. Arya ketemu orang baik cuma nenek. Kamu bikin apa? Arya buat perahu untuk nenek. Untuk apa perahu? Sini jauh dari laut. Nek, perahu ini akan berguna buat nenek. Nanti akan ada banjir besar dan nenek bisa naik perahu ini. Kamu ada-ada aja. Iya, Nek, benar. Lihat aja. Ngapain kamu kesini-sini? Udah bocah mirip tuyul lagi. Kita udah nggak mau main sama kamu. Udah sana kamu pergi sana. Sabar, teman-teman. Saya punya permainan. Barang siapa yang bisa mencabut lidi ini, dia akan saya gendong keliling kampung sebanyak 7 kali. Bener ya? Awas lo kalau nggak, gua tonjokin lo. Bener? Saya nggak bohong. Ayo, siapa di antara kalian yang ingin mencabut duluan? Oke, gua duluan. Kok berat banget ya? Kok bisa begitu kerasnya ya? Gua nyerah. Allah. Sing ngisap apa iki lo? Ayo! Saya, biar. Aku bisa, bocah toyol. Gak bisa aku, gak bisa. Coba ya, coba dulu aku memang. Ayo semuanya coba. Mbok nggak ke lapangan. Ada apa? Aduh, Mbok, ada anak sakti banget, Mbok. Ya bener, Mbok. Pasang lidi, Mbok. Udah bisa dicabut-cabut di sana, Mbok. Ya udahlah, Mbok, saya tinggal dulu ya, Mbok ya. Ya. Ya Allah. Apalagi yang terjadi kepada kampung ini.
Mana mungkin lidi dimasukkan tanah tidak bisa dicabut kecuali kalau tidak kehendak Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalian tidak akan bisa mencabut lidi ini karena kalian adalah orang yang tidak pernah menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Maksud kamu apa? Kalian semua tidak mempunyai rasa belas kasihan. Kalian kejam, sombong. Apa iya? Kalian akan saya hukum. Anak gendam, kamu ngomong apa? Memang kamu siapa? Kalian tidak percaya? Baik, saya akan buktikan. Dan kalian akan kena hukuman semua. Arya, ikutlah bersamaku. Kasihan sekali penduduk itu ya. Mereka mati semua. Ya, itu balasan bagi mereka yang tidak peduli dengan sesama manusia. Manusia-manusia itu aja tidak pernah peduli dengan kehidupan kita, apalagi dengan sesama mereka. Semoga saja kehidupan yang baru nanti mereka dapat hidup dengan rukun dan damai. Kita doakan saja arwah mereka dapat diterima Tuhan yang Maha Kuasa.